Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam, mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati, Bapak Fatus Syahid Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Enterprise, dan audiens sekalian. Pada presentasi kali ini, kita akan melewati 3 tahapan, yaitu 1. Perkenalan, 2. Penyampaian materi, 3. Penutup. Judul materi yang akan kami sampaikan adalah Analisa, Rancangan, dan Konfigurasi QoS atau Quality of Service. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, saya Siti Heria selaku moderator presentasi, dan teman-teman saya Muhammad Faizal dan Sri Wahyuni. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan jaringan komputer yang handal dan efisien menjadi sangat penting. Banyak aplikasi yang berjalan dalam jaringan, seperti video konferensi, Voice over IP atau VoP, layanan cloud, serta layanan streaming memerlukan kualitas layanan atau Quality of Service atau QoS yang tinggi agar dapat berfungsi dengan optimal. Tanpa QoS, lalu lintas jaringan tidak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga mengakibatkan kemacetan, kehilangan data, penurunan kualitas suara dan gambar, serta pengalaman pengguna yang buruk. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh presentator yang kedua. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan Quality of Service atau QoS? 2. Apa tujuan utama dari penerapan QoS dalam jaringan? 3. Bagaimana proses analisis kebutuhan QoS dilakukan? 4. Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan kebijakan QoS? 5. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan QoS? 6. Apa saja aspek teknis yang perlu diperhatikan saat menerapkan QoS? Selanjutnya, manfaat. 1. Memberikan wawasan teknis kepada pembaca tentang pentingnya QoS dalam manajemen jaringan. 2. Menjadi panduan awal bagi teknisi jaringan atau mahasiswa dalam memahami dan menerapkan QoS. 3. Membantu pembaca untuk mengidentifikasi masalah jaringan yang berkaitan dengan kualitas layanan dan cara mengatasinya melalui penerapan QoS. Selanjutnya, tujuan. 1. Menjelaskan secara menyeluruh konsep dari dasar Quality of Service atau QoS. 2. Menganalisis faktor-faktor penting yang memengaruhi kualitas layanan jaringan. 3. Menyajikan langkah-langkah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan QoS. 4. Menjelaskan alat dan protokol yang digunakan dalam konfigurasi QoS. 5. Mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapan QoS. 6. Memperkenalkan 5 aspek teknis utama dalam desain QoS jaringan modern. Selanjutnya, analisa jaringan. Pengertian QoS. Quality of Service atau QoS adalah sekumpulan teknologi, mekanisme, dan kebijakan jaringan yang digunakan untuk mengelola lalu lintas data dalam jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk memastikan performa optimal bagi aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar, latensi rendah, dan kehilangan paket seminimal mungkin. QoS memungkinkan operator jaringan memberikan perlakuan berbeda pada setiap jenis lalu lintas data berdasarkan prioritas dan kebutuhan masing-masing aplikasi. Tujuan QoS. 1. Prioritas lalu lintas. 2. Pengurangan jitter dan latensi. 3. Pengelolaan bandwidth. 4. Keandalan layanan. 5. Peningkatan pengalaman pengguna. Setelah menganalisa QoS, selanjutnya rancangan QoS. Yang pertama, langkah-langkah rancangan QoS. 1.
Identifikasi jenis lalu lintas. Menganalisis jenis-jenis trafik yang berjalan di jaringan seperti VoIP, Voice over IP, sensitif terhadap delay dan jitter. Video streaming butuh bandwidth besar. Browsing dan email toleran terhadap delay. Transfer file FTP tidak terlalu sensitif terhadap delay. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu penentuan kebutuhan QoS. Setiap aplikasi memiliki kebutuhan QoS yang berbeda. Yang pertama jenis APK, aplikasi, kedua bandwidth, ketiga latency, 4 jitter, packet loss. VoIP membutuhkan bandwidth rendah, latency sangat rendah, jitter sangat rendah, packet loss sangat rendah. Video streaming, bandwidthnya tinggi, latensinya sedang, jitternya sedang, packet loss-nya rendah. FTP, bandwidthnya tinggi, latensinya tinggi, jitternya tidak penting, dan packet loss-nya rendah. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu pembuatan kebijakan QoS. Membuat aturan atau kebijakan untuk mengelompokkan lalu lintas berdasarkan kebutuhan dan memberikan prioritas tertentu. Contoh, yang pertama, prioritas tinggi, VoIP dan video call. Prioritas sedang, streaming video. Prioritas rendah, download file dan update software. Dan yang terakhir, dalam langkah rancangan QoS yaitu implementasi mekanisme QoS. Setelah kebijakan ditetapkan, mekanisme teknis diterapkan seperti yang pertama yaitu traffic shaping, menunda dan mengatur aliran data agar tidak melebihi kapasitas. Yang kedua, traffic policing, memutus atau membatasi lalu lintas yang melebihi batas. Yang ketiga, queue management, mengatur antrian berdasarkan prioritas aplikasi. Lanjut ke konfigurasi QoS. Untuk menerapkan quality of service secara efektif dalam jaringan, diperlukan konfigurasi yang sesuai pada perangkat-perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall. Berikut langkah-langkah umum dalam proses konfigurasi QoS. Yang pertama, pengaturan router atau switch. Kedua, penggunaan marking atau penandaan paket. Yang ketiga, pengaturan queue, antrian. Keempat, monitoring dan penyesuaian. Di sini terdapat contoh skenario konfigurasi QoS. Yang pertama dari user, selanjutnya ke switch. Switch menghubungkan ke QoS queue langsung ke internet. Selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi QoS. Meskipun quality of service memberikan manfaat signifikan terhadap performa jaringan, penerapannya seringkali menghadapi sejumlah tantangan teknis dan non-teknis. Berikut adalah beberapa tantangan umum dalam implementasi QoS. 1. Kompleksitas konfigurasi. 2. Keterbatasan perangkat keras. 3. Pengukuran yang tidak akurat. 4. Biaya implementasi. 5. Interoperabilitas antar vendor. 6. Skabilitas. Dan yang terakhir, perubahan pola traffic. Yang terakhir yaitu 5 poin penting dalam QoS. Yang pertama, transmisi kualitas jaringan. Network Quality Transmission. Transmisi kualitas jaringan adalah ukuran seberapa efektif jaringan dalam mengirimkan data tanpa gangguan. Yang kedua, karakteristik trafik. Berbagai jenis lalu lintas data memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengklasifikasikan jenis trafik agar QoS bisa ditetapkan secara spesifik. Yang ketiga, algoritma antrian. Queuing algorithms. Dalam kondisi jaringan sibuk, algoritma antrian digunakan untuk menentukan urutan pengiriman paket. Yang pertama, FIFO, first in first out. Kedua, priority queuing, PQ. 3, weighted fair queuing, WFQ. 4, class based queuing, CBQ. Dan yang keempat, model QoS. QoS dibangun menggunakan model-model arsitektur yang sudah standar. Yang pertama, integrated service, interserve. B. Differentiated service, deepserve. Dan yang kelima, teknik implementasi QoS. Berbagai teknik digunakan untuk menerapkan QoS dalam infrastruktur nyata. Traffic shaping, traffic policing, queue management, marking and classification, dan scheduling. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Siti Haria. Dari materi yang telah kami sampaikan pada presentasi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Quality of Service atau QoS merupakan elemen penting dalam manajemen jaringan modern.
dalam era digital saat ini, di mana berbagai aplikasi real-time seperti VoIP, video streaming, dan layanan cloud menjadi krusial. Keberadaan QoS tidak bisa diabaikan. Penerapan QoS memastikan bahwa aplikasi-aplikasi penting mendapatkan prioritas, bandwidth, dan performa jaringan yang sesuai. Secara keseluruhan, QoS bukan hanya tentang pengaturan teknis, tetapi juga menyangkut strategi perencanaan dan pengelolaan jaringan agar dapat memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pengguna. Dengan pendekatan yang terstruktur dan pemahaman yang matang, penerapan QoS akan meningkatkan keandalan, efisiensi, dan pengalaman pengguna dalam sebuah jaringan. Saya selaku moderator dan teman-teman dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Dan kami mohon maaf jika selama presentasi, penyampaian materi dari kelompok kami masih banyak kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.